الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk berubudiyah kepada kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk kita bawa menghadapnya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci serta para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan siapapun yang mengikuti ajaran agama ini dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Para hadirin dan hadirat, teman-teman yang dimuliakan Allah, malam ini akan kita lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut. Buku Marhaban bil Maut. Dan di pekan lalu kita sudah sampai di bahasan tentang sifat-sifat kematian, di mana di antara sifat kematian adalah kematian sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Nah, pada malam ini akan kita bahas poin yang berikutnya, yakni peringatan sebelum kematian. Peringatan sebelum kematian, kalau di buku pada halaman 121. 121. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan bahagian daripada perkara gaib. Bagian daripada perkara gaib. Kapan waktunya kita tidak, rata-rata manusia tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal akan mendatangi. Akan tetapi tanda-tandanya terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara perkara gaib juga yang pokok adalah tentang hari kiamat. Hari kiamat, teman-teman, tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahuinya. Akan tetapi tanda-tandanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat di dalam Al-Quranul Karim di surah Luqman, ayat yang paling terakhir di surah Luqman. Allah menyebutkan 5 perkara gaib dalam satu ayat yang sama. Surat Luqman, ayat yang terakhir. Mari kita dengar ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang ilmu hari kiamat. Satu. Jadi perkara gaib ini, Pak. 5 perkara gaib yang disebutkan di ayat surah Luqman, ayat yang terakhir. Surah Luqman, ayat yang terakhir. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dan di mana hujan itu Allah akan turunkan, Allah yang tahu, perkara gaib. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan seorang wanita, maksudnya dalam rahim seorang wanita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikandung oleh wanita itu yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan sudah diketahui, Pak. Ada USG sekarang ya. Kalau wanita hamil itu bisa dicek pakai USG. Jenis kelaminnya diketahui, ya.
Nah, terus gimana dengan ayat ini? Berarti tahu dong, Allah manusia. Gimana maksudnya? Hah? Hah? Bagus prediksi. Dia cuma prediksi. Dan itu pun diketahui cuma sebahagian saja daripada ilmu rahim. Apa itu? Tentang jenis kelamin. Tentang jenis kelamin. Walaupun 99% kadang akurat, dan mungkin sedikit sekali yang meleset. Dari maksud daripada ayat ini adalah kata para ulama tafsir, yakni mengetahui apa yang di dalam rahim perempuan, maksudnya tentang anak, secara detail tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Apa detailnya, Pak? Karena jenis kelamin. Tetapi apa? Bagaimana kondisi anak itu, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, apakah dia akan wafat nanti kalau lahir, apakah panjang umurnya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Rabbul Alamin. 3. Yang keempat, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan tidak seorang pun di antara kalian yang tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Kita tidak tahu, Pak. Sekarang aman di sini. Alhamdulillah. Kita sehat. Kita tahu mungkin besok apa yang akan terjadi. Beliau saya meninggal dunia. Bapak sudah dikabarkan, oh telah meninggal si fulan. Telah meninggal Abu Abdillah. Tidak tahu kita. Apa yang akan terjadi besok pagi. Ini perkara gaib. Yang kelima adalah, وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ نَفْسٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ini saksi bahasan kita. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Jadi perkara gaib ada? Perkara gaib. Jadi 5 perkara gaib, awal dan pangkal, awalnya adalah hari kiamat, ujungnya adalah tentang kematian. Nah, tetapi teman-teman, alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tanda-tanda kematian, terkadang memberikan tanda-tanda kematian untuk dikenali, sebagaimana Allah memberitahu tanda-tanda hari kiamat, ya, bahwasanya dekatnya akan muncul atau masih lama. Ini diberitahu dalam agama kita. Baik. Sekarang mari kita lihat ke buku. Penulis mengatakan di sini, ajal tidak bisa diprediksi. Namun Allah, Zat yang maha terpuji, memberikan aba-aba yang alami kepada manusia agar mereka sadar dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Baik peringatan berupa wahyu yang disebut dengan kalamun natiq, atau yang kedua baik ataupun berupa perubahan fisik yang nampak pada setiap diri, disebut dengan kalamul hal. Jadi tanda itu teman-teman diberikan oleh Allah SWT ada 2 sebelum ajal. Pertama namanya adalah tanda yang syar'i, yang kedua adalah tanda yang kauni. Nah, apa bedanya ya, Pak? Yang pertama kita lihat dahulu. Yang dimaksud dengan tanda yang syar'i adalah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan kalian peringatan tentang pertemuan hari ini? Ini pertanyaan ini, Pak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dikala hari pertemuan dengannya. Dikala hari pertemuan dengannya. Yakni jin dan manusia masing-masing ada diberi peringatan syar'i. Apa peringatan syar'i maksudnya, Pak? Ada rasul yang diutus untuk mereka dari jenis atau golongan mereka sendiri. Kalau kita manusia, nabi dan rasul yang diutus kepada kita adalah manusia pula. Ada nabi dan rasul yang malaikat, Pak. Coba kalau nabi dan rasul malaikat gimana, Pak? Hah? Sulit dalam bermuamalah. Sulit bermuamalah karena malaikat alamnya lain. Ciptaannya lain. Kalau kita melihat diutus manusia dalam bentuk wujud asli, itu mengerikan, Pak. Nabi SAW rata-rata malaikat datang kepada beliau wujud jelmaan. Cuma Nabi SAW pernah melihat malaikat dalam wujud asli berapa kali? 2 kali. Satu di kala Isra Mi'raj, di kala Mi'raj, satu. Yang kedua di kala turunnya ayat apa? Surat ini, surat An-Najm. Bahwasanya Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril yang beristiwa di ufuk, memenuhi bagian ufuk timur, karena saking besarnya malaikat itu. Dan itu 2 kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril bentuk wajah asli. Repot, Pak.
Kalau andaikan Nabi dan Rasul diutus dalam bentuk golongan malaikat. Demikian pula jin. Jin juga diutus kepada mereka, Nabi dan Rasul untuk mereka dari apa? Dari golongan manusia, tetapi Rasul yang mengantarkan kepada mereka, maksudnya yang menyampaikan sebagai da'i adalah golongan mereka sendiri. Nabi SAW adalah Nabi untuk golongan manusia dan jin. Akan tetapi nanti, di antara mereka saling menyampaikan sesama para golongan jin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Ini berlalu bersama kita di kelas sebelumnya. Nah, peringatan ini teman-teman, peringatan yang Allah berikan melalui para nabi dan rasul ini merupakan peringatan syar'i. Peringatan syar'i. Yang apa? Sebelum ajal menemui kalian, temuilah dahulu kebenaran. Tapaki dahulu kebenaran. Jangan sampai salah jalan. Baik. Kemudian apa jawaban mereka? Qalu syahidana ala anfusina wa gharratuhum hayatu ad-dunya. Mereka berkata, benar ya Allah, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Yani mereka menyaksikan hal itu. Mengakui kebenaran peringatan itu. Ayat yang berikutnya. Ketika orang-orang kafir dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam neraka jahanam, maka para penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, yakni malaikat Malik, dia bertanya kepada setiap orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir. Ketika mereka dilemparkan, malaikat berkata, bukankah belum datang kepada kalian? Belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan dahulu? Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Benar, dahulu di dunia telah datang kepada kami pemberi peringatan, baik itu nabi ataukah rasul ataukah seorang dai ataukah seorang ustaz yang menyampaikan kebenaran, ya, tetapi justru kami mengatakan apa? Ini adalah pendusta, ini adalah tidak benar, oh ini tidak cocok dengan realita kita di zaman sekarang. Baik, berarti apa? Ada peringatan yang Allah dahulukan sebelum ajal menjemput. Apa tujuannya, Pak? Sebagai argumentasi hujah atas mereka di sisi Allah SWT agar mereka tidak lagi mencela nanti di hari akhirat. Baik, ini tanda syar'i. Kemudian kita beranjak yang kedua. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda yang kauni. Apa itu? Berupa perubahan fisik yang alami. Dengan apa? Dengan terlihatnya semakin lemah dan munculnya satu persatu dari rambut putih berupa uban sebagai lampu kuning dan peringatan agar mawas diri. Nah, ini adalah bentuk peringatan daripada Allah Rabbul Alamin, Pak. Ya, sebagai bentuk peringatan kauni namanya, peringatan yang alamiah. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, Pak, berarti ini adalah alamat bahwasanya dekatnya kematian. Sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang dialah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Maksudnya dalam kondisi bayi. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah kalian dijadikan kalian kuat. Maksudnya kalian remaja dan dewasa. Bertumbuh kuat, bertumbuh kekar. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, kondisi kembali surut. Setelah kalian di puncak kekuatan, di puncak kekekaran, badan yang kuat dan kekar, maka Allah jadikan kalian lemah, kemudian beruban. Syaibah artinya beruban. Syaibah artinya beruban. Yakhluqu ma yasha', dialah Allah yang senantiasa menciptakan segala sesuatu dengan sesuai yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Baik. Nah, ini tanda apa tidak? Tanda. Yani Allah SWT menjadikan alamnya hidup ini tidak ada hidup itu yang statis. Hidup itu senantiasa berjalan dan dinamis, berubah dari satu keadaan menuju keadaan berikutnya. Mau manusia ridho ataukah mereka enggan, perjalanan hidup mesti akan ditempuh oleh manusia. Kalau ada manusia yang berusia panjang, proses ini pasti terjadi, Pak. Lemah, kuat, kemudian di puncak kekuatan menjadi lemah kembali, kemudian tua, beruban. Ini tanda apa tidak? Tanda. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peringatan berupa uban. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar
wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir? Jadi Pak, usia panjang diberikan oleh Allah SWT adalah agar diberikan kita kesempatan yang lepas, yang luas untuk berfikir. Ini hidup ini untuk apa? Apakah hidup untuk bersenang-senang saja? Apakah hidup untuk main-main saja? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kalian diciptakan oleh Allah untuk suatu perkara yang main-main saja? Wa antum ilaina la turja'un, dan kalian meyakini kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini suatu adalah angan-angan belaka. Manusia diciptakan itu adalah untuk tujuan yang besar. Yakni mengabdi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan di sini kami panjangkan umur kalian agar kalian berfikir. Wa ja'akumun nadhir. Nah, ini bahasan kita. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa maksud pemberi peringatan di sini, Bang? Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dinukilkan oleh murid-murid beliau sebagian daripada tabi'in seperti Ikrimah, Imam Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, bahwa maksud daripada an-nadhir, yakni ja'akumun nadhir, dalam ayat ini adalah uban, yakni syaib. Asy-syaib, an-nadhir dalam ayat ini adalah ditafsirkan oleh para ulama salaf seperti Ibnu Abbas, pada tabi'in juga, adalah asy-syaib, yakni uban. Artinya apa, Pak? Kalau uban sudah datang, maka ketahuilah ini adalah alamat tanda bahwasanya kematian sudah mendekat. Jangan merasa masih muda juga. Ini maknanya, Pak. Baik. Kita lihat penuturan daripada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang ulama dari madhab Imam Ahmad, ya, madhab Hambali. Beliau mengatakan begini, man nazala bihi syaibu fahuwa bimanzilatil hamil allati tammat syuhuru hamliha, ya. Kata beliau, siapa yang sudah didatangi uban. Jadi kalau sudah terlihat uban Pak di kepala satu-satu, maka kata beliau, siapa yang sudah didatangi uban, maka kedudukannya seperti wanita yang hamil, wanita hamil yang telah sempurna bulan-bulan kehamilannya. Kapan mau belojoran Pak, tak tahu kita. Tapi kalau batasan ada. 8 bulan, 9 bulan, itulah bulan-bulan dekat mau melahirkan. Tak tahu kita kapan. Maka seorang wanita dalam kondisi ini mereka harus mesti apa? Waspada. Ya, mesti waspada. Nah, kata beliau, umpama orang yang beruban seperti ini, sudah sempurna usia kehamilannya. Kemudian kata beliau, fama tantadhiru illa alwiladah, dan tidaklah ia menunggu kecuali kelahiran anaknya. Kadzalika sahibus syaib, demikian pula seseorang yang sudah ditumbuhi uban, la yantadhiru illa al-maut, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali datangnya kematian, kecuali datangnya al-maut. Maka kata beliau, ini nasihat Pak, nasihat untuk saya dan nasihat untuk segenap kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah. Kata beliau, faqabihun minhu al-israru 'ala dzambi. Maka kata beliau, alangkah buruknya, alangkah hinanya jika ia masih terus-menerus di atas maksiat. Pernyataan ini dinukilkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, karya beliau sendiri. Baik. Bisa difahami Pak ya? Ya, bisa difahami. Jadi kalau orang sudah beruban, maka tidak layak lagi kecuali mereka harus fokus untuk perkara-perkara kebaikan. Menjaga masa-masa mereka senantiasa berada dari satu kondisi ketaatan menuju ketaatan yang lain. Kalau ada orang tua berbuat maksiat, kemudian ada orang muda berbuat maksiat, mana yang lebih dicela di mata manusia? Mana yang lebih dicela? Orang tua. Bahkan di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, di antara yang layak untuk dipenggal, dibunuh, adalah orang tua. Di tiga di antara yang layak untuk dibunuh itu, pembunuh yang manusia tanpa ada alasan, artinya wajib dikisas, satu. Yang kedua, orang yang keluar dari Islam, murtad. Yang ketiga adalah asyaibu az-zani, kakek atau nenek yang masih mau berzina. Ini namanya kakek, tua-tua keladi kata orang. Apa namanya Pak? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Kan ada kayak itu. Kakek tua tapi masih hadir di konser, masih goyang-goyang sama
sama biduan-biduan. Innalillahi wa inna. Dah bau tanah. Sudah bau tanah. Nah, ini penyakit seperti ini. Kata beliau, alangkah buruknya usia yang sudah beruban, tapi masih mau mendekat dengan maksiat dan terus senantiasa di atas kemaksiatan. Waliyadzubillah. Baik. Nah, inilah peringatan teman-teman. Peringatan syar'i dan peringatan kauni. Kemudian penulis menuturkan di sini, ketika seseorang hamba masuk usia 40 tahun, maka seseorang ini disebut dengan memasuki usia kematangan. Akal orang yang sudah usia 40 tahun, Pak, itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah berada di puncak kekuatan dan puncak kematangan namanya. Dan akal mereka disebut dengan akal gharizah. Jadi akal kematangan. Ya, akal kematangan. Karena akal itu ada dua, Pak. Di sini kami sebutkan di catatan kaki, coba lihat. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan akal manusia itu ada dua. Satu, akal gharizah. Catatan kaki, Pak, ya, footnote di bawah. Akal gharizah. Apa maksud akal gharizah? Akal bawaan. Yakni di mana puncak kematangannya ada di usia 40 tahun. Maka inilah hikmah, Pak, para nabi rata-rata diutus di usia dewasa. Usia dewasa, usia 40 tahun ke atas. Baik. Kemudian akal yang kedua adalah aklun muktasab. Apa itu akal muktasab, Pak? Yakni akal yang tumbuh karena ilmu. Di mana jika keduanya berkumpul pada seorang hamba, maka terkumpul baginya kunci kebahagiaan. Jika salah satu hilang darinya, maka hewan lebih baik daripadanya. Demikian penuturan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Jadi, Pak, ada akal bawaan, ada akal muktasab, akal yang diupayakan. Kalau akal bawaan ini, Pak, ini sebagai media, sebagai alat. Tetapi terkadang kalau dia tidak diasah, tidak diisi dengan ilmu, tidak diberikan nutrisi berupa agama, berupa pengalaman dan sebagainya, maka akal ini bisa jadi dia hanya sampai di usia kematangan tapi tak ada terlihat tanda kematangan. Makanya ada, Pak, orang usia udah tua tapi parangnya masih kayak anak-anak. Ada? Banyak. Udah tua, tidak ada terlihat tanda-tanda kematangan. Ucapannya ngelantur, akhlaknya tidak baik, kemudian masih suka dengan perkara-perkara yang berbau kebudayaan, anak-anak muda, orang tua. Tapi di sana, Pak, ada orang yang usianya masih kecil. Usia mungkin masih 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Namun akhlaknya, ucapannya, tidak tanduknya melampaui orang yang sudah berusia 50 tahun. Kenapa, Pak? Karena akal gharizi digabungkan dengan akal muktasab. Yakni apa? Di usia mudanya digunakan untuk belajar, untuk mengambil pengalaman, pelajaran hidup, dipaksakan dirinya melakukan hal-hal yang berbau ketaatan. Nah, ini yang terpuji. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka dia tidak ubahnya seperti binatang. Ini bukan perkataan saya, Pak, ya. Memang nggak berat, tetapi ini penuturan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Kemudian kata penulis, maka semestinya semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla orang yang di usia kematangan. Banyak bertaubat, menyesali dosa, hindari keramaian. Nah, ini sudah diperhatikan ini, Pak. Hendaklah kita banyak memanfaatkan waktu dan kurangi aktivitas beramai-ramai. Karena kalau udah keramaian itu, Pak, perhatikan di sini, orang-orang kalau sudah ada sering acara di acara-acara keramaian yang tidak terlalu urgent, terlalu penting, biasanya mereka akan terbawa arus, gitu, Pak. Acara-acara keramaian. Apalagi orang kalau sudah di keramaian, mereka akan menampilkan yang bukan dirinya. Itu, Pak. Benar dapat tidak? Benar. Orang kalau sudah di keramaian, dia akan menampilkan yang bukan dirinya. Mungkin kalau di rumah dia biasa, mungkin di rumah biasa ngelantur, biasa membenung, di rumah biasa kasar, ucapannya tidak baik, temperamen kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Tapi kalau giliran keramaian sama teman-temannya, keluar yang bukan dirinya. Ramah sekali, perhatian dan semisal. Nampaknya tidak, yang tidak dirinya. Apalagi kalau keramaian itu yang sifatnya adalah maksiat. Pergi ke tempat orang-orang konser segala macamnya. Nah, orang yang sudah tua tidak dianjurkan lagi seperti ini. Kalau ada yang sudah tua, usia 40 ke atas, masih terlihat di sana, ini dipertanyakan usia tuanya. Stadion bola, saya lihat kemarin itu banyak orang-orang yang sudah berjenggot, udah tua-tua, ada putih jenggotnya, masih ini dia dapat stadion. La ilaha illallah. Ini adalah bentuk ketidaksempurnaannya akal muktasab. Akal gharizi mungkin dia sempurna dengan dengan berjalan waktu, berjalan umur, tapi akal muktasabnya tidak.
Nah, kata penulis sini, hendaklah dia menghindari keramaian dan hal-hal yang melalaikan. Banyak memanfaatkan sisa umur untuk menambah bekal untuk perjalanan ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan." Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia akan berkata, "Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati." Ya Allah, aku bersyukur, tunjukilah aku agar bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang telah Engkau ridhai. Wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan, dengan memperbaiki anak-anak cucuku. Yani dia meminta kepada Allah dengan dalam doa ini agar Allah memperbaiki dirinya dan memperbaiki anak cucu keturunannya. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertobat kepada Engkau ya Allah serta aku termasuk orang-orang berserah diri. Coba perhatikan Pak ayat yang mulia ini. Ayat ini terdapat di surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan juga semisal di surah An-Naml ketika ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Apa rahasianya, Pak? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini ada seseorang hamba yang berdoa kepada Allah setelah dia balagha 40 sana, ketika usianya sampai 40 tahun, dan doanya padat, Pak. Apa doanya? Ya Allah, ajarkan aku pandai bersyukur kepada atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Ajarkan aku bagaimana memperbaiki diri ini dan memperbaiki anak cucu keturunan. Coba doa ini sempurna, Pak, sempurna sekali. Kenapa Allah menyebutkan bahwasanya seseorang berucap setelah usianya mencapai 40 tahun? Kata para ulama, karena usia 40 tahun ini usia sudah mulai menurun. Dan mereka akan berada di proses penurunan dari kesehatan, dari kekuatan, kemudian pemikirannya akan sudah mulai bisa lebih fokus kepada ketaatan. Dan di sini, Pak, doa yang dipanjatkan adalah doa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan didoakan orang tuanya. Kenapa demikian, teman-teman? Karena orang, Pak, kalau dia berumah tangga itu adalah super sibuk. Rata-rata nih, sebelum usia 40 tahun, mereka akan lebih banyak sibuk dengan anak dan istrinya. Banyak sibuk dengan anak dan istri. Sampai-sampai banyak di seluaran sana orang-orang yang tidak kenal lagi. Hampir dia tidak ingat dengan ibu bapaknya. Kenapa? Dengan alasan istri, alasan anak, alasan sibuk, kerja dan segala macamnya. Ya, sempat lagi nelpon ibu. Nah, tapi usia 40 tahun, Pak, kelemahan sudah mulai dia rasakan. Sebagaimana orang tuanya yang telah lelah membesarkannya merasakan keletihan yang baru dia akan injak. Maka dia baru ingat, ya Allah, ampuni dosa. Beri aku pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan untuk orang tua. Inilah rahasia usia 40 tahun, usia kematangan. Kalau usia seperti kami ini, Pak, seperti Akhrafi, itu usia-usia masa masa yang sangat labil. Tetapi bukan berarti kita labil terus, tidak. Bisa kita stabil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan apa? Dengan perantaraan ilmu. Kita belajar ilmu. Ada anak-anak yang kecil tapi usianya matang, lebih matang daripada orang yang dewasa. Baik, tentang ayat ini, coba perhatikan di sini. Penulis menukilkan perkataan Al-Imam Masruq rahmatullah alaih. Beliau berkata, "Idza balagtal arba'in fakhudh hidrak." Yakni kata beliau, jika engkau telah memasuki usia 40 tahun, maka waspadalah. Kalau usia 40 tahun, Pak, ini sudah sudah masuk kita kepada titik atau garis yang dekat kepada finish. Maka hendaklah waspada dan hati-hati. Berkata Imam Malik rahimahullah, kata beliau tentang orang yang sudah berusia 40 tahun, kata beliau, "Adaraktu ahlal ilmi bi baladina." Aku mendapati para ulama di berbagai negeri kami. Wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nasa. Mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul dengan manusia. Hatta ya'tiya li ahadihim 40 sana. Namun ketika mereka telah memasuki usia 40 tahun, fa idza atat alaihim ya'tazalun nasa. Mereka berupaya banyak menjauh dari keramaian, banyak menjauh dari manusia. Jadi kalau usia 20, 30 atau 40 ke bawah, itu banyak manusia mengekspresikan kehidupannya terkadang pada puncak batas.
yang ditetapkan. Belajar. Ini adalah karena usia ini adalah usia yang sangat kuat. Belajar, mencari dunia, bekerja, merantau, berjalan ke sana dan ke sini. Itu usia 40 tahun. Ini kebiasaan manusia yang dilihat oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Tapi kalau mereka sudah masuk 40 tahun, itu sudah mulai mundur. Semangat yang selama ini, semangat yang selama ini begitu mengebu-ngebu, itu sudah mulai dikurangi. Obsesi yang begitu besar terhadap dunia, itu sudah mulai diredupkan. Semangat kemudaan, jiwa muda atau darah muda, itu sudah mulai kendor. Kenapa? Ini udah usia peringatan nih. Usia 40 tahun. Kemudian berkata seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Abdullah rahmatullah alaih, taraktul ma'asi wadh-dhunuba 40 sanatan haya'an minan nas. Aku tinggalkan maksiat dan dosa selama 40 tahun karena malu kepada manusia. Ini contoh Pak, orang-orang para salaf dahulu. Usia 40 tahun dia berupaya untuk meninggalkan maksiat. Berupaya bukan berarti dia bersih dari maksiat, tentu tidak. Tetapi dia akan berusaha melakukan hal-hal yang berbau maksiat yang akan dengannya dia akan ditimpa oleh kehinaan. Ini adalah akhlak para salaf dahulu. Usia 40 tahun dia berusaha untuk menjauhi maksiat. Kemudian kata beliau, "Tsumma taraktuha haya'an minallahi azza wa jalla." Setelah 40 tahun, Pak, maka dia tinggalkan maksiat karena malu kepada Allah. Kenapa? Sebentar lagi akan bertemu, masih juga di arena atau wilayah maksiat, masih juga tidak malu kita melakukan hal-hal yang berbau kemudahan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu. Usia 40 tahun ke bawah mungkin malu karena manusia, tapi kalau usia 40 ke atas malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian penulis mengatakan umur bukan ukuran pasti. Yang tua wafat, yang muda pun berguguran dengan beragam sebab. Namun hasilnya satu, yaitu kematian. Seorang penyair berkata, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab kematian sangat banyak, namun kematian hanya satu. Kematian hanya satu. Banyak sebab kematian di muka bumi ini, Pak. Ada yang mati terjatuh, mati ditabrak, mati menabrak, mati terbakar, mati dibom, mati disembelih, mati terjatuh, mati di tempat tidur. Yang nama sebab kematian itu banyak, Pak. Saya tidak tahu di antara kita ini sebab kematian kita apa. Tidak tahu, Pak. Perkara yang misteri. Tapi ingatlah, ujungnya adalah sama, yakni kematian, berpisah ruh dengan jasad. Makanya, kalau bisa kita menempuh kematian dengan cara yang terbaik, tempuhlah. Usahakan kita wafat di atas kebaikan, di dalam kondisi kebaikan. Maka dahulu para salaf, mereka tidak takut berjihad. Walaupun kematian berada menunggu mereka di hadapannya. Kenapa, Pak? Karena mereka tahu, yang namanya mati itu sama. Saya mau di tempat tidur, kalau saya sampai ajal mati, ya sama mati juga, ya di bangkai juga ujungnya. Nah, kalau mati di medan perang, jauh ini lebih mulia. Maka para salaf dahulu mereka tidak takut dengan namanya apa? Kematian. Kalau kematian mereka di atas ketaatan. Tidak takut sedikit pun. Taib. Kemudian pepatah juga mengatakan, seorang penyair mengatakan, kam min fata amsa wa asbah dhahika wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang sore di pagi hari masih ketawa-ketawa. Esok hari jasadnya sudah berada di kegelapan kuburan. Anak-anak muda, Pak. Biasa kalau udah ini nongkrong itu ketawa-ketawa. Terkadang tidak terkontrol lagi. Saya sering ingatkan anak-anak muda kita kalau sampai kedai, mereka minum sambil minum apa gitu. Ketawa terbahak-bahak. Berlebihan. Saya lihat ini bukan ketawa normal lagi. Saya ingatkan, kapan Anda ketawa berlebihan seperti ini? Kalau sekarang udah malam, larut malam. Saya ingatkan, pulang lebih baik. Mungkin ayah ibu Anda menunggu di rumah. Manfaatkan waktu untuk tidur, istirahat lebih awal. Mudah-mudahan bisa cepat bangun waktu subuh. Nggak telah subuh. Saya kalau udah ketawa-ketawa di luar itu apa manfaatnya? Anda ketawa, oh sekarang masih sehat, masih muda. Jangan jamin. Masa muda bukan jaminan. Betapa banyak malamnya masih ketawa, sementara besok pagi dia sudah mesti dikuburkan. Kenapa? Ajal. Dan ajal tidak mesti sakit, teman-teman. Kematian tidak mesti sakit. Baik. Selesai kita di poin tentang peringatan sebelum kematian. Sekarang kita lanjutkan bahasan berikutnya. Larangan mencabut uban. Nah, ini berkaitan dengan peringatan tadi, Pak. Salah satu peringatan kauniyah adalah uban. Nah, bagaimana seorang muslim, akhlak seorang muslim bermuamalah dengan uban? Karena uban adalah sesuatu yang pasti akan menumbuhi manusia kalau usianya panjang. Kan sekarang anak-anak muda sudah beruban, Pak. Anak-anak muda sudah beruban. Wallah mungkin karena pemikiran, karena
Apa istilahnya? Yang tidak stabil ini apa namanya? Nah, anak remaja. Ya intinya banyak hal yang membuat beruban. Tapi normalnya manusia beruban itu usia 40 tahun ke atas. Itu normalnya. Hatta Nabi kita SAW tidak selamat dari uban. Nabi kita SAW tidak selamat dari uban. Nah sekarang bagaimana teman-teman? Uban ini suatu yang cacat atau tidak? Bagaimana Islam mengajarkan, memberikan pandangan fikih terhadap muamalah seorang muslim dengan uban. Baik kita lihat. Penulis mengatakan di sini ketika usia senja, uban dan rambut yang berwarna putih mulai bermunculan di daerah kepala, wajah seperti jenggot atau kumis kalian. Ya. Maka sejatinya itu adalah kemuliaan dan fase perjalanan setiap insan. Terkadang sebagian orang risih ketika rambut putih sudah mulai muncul satu persatu. Ada orang yang risih ketika uban sudah bermunculan. Tanpa merasa bersalah, tangan pun tergerak untuk mencabut atau bahkan menyemir hitam agar terkesan masih terlihat usia muda dan paruh baya. Hal ini ya hal itu kerap muncul karena mengikuti prasangka, perkataan dan perbuatan manusia yang kira-kira mencocoki hawa nafsunya, namun kosong dari tuntunan ilmu agama. Benar apa tidak? Benar. Orang kalau sudah beruban boleh risih. Sekarang dilakukan apa? Cabut uban itu, uban di jenggot, uban di kumis dan apa di bagian wajah atau uban di kepala. Itu mereka akan cari apa? Alat untuk mencabut uban. Padahal secara agama apa ini dilarang. Kenapa? Ini peringatan. Dan uban itu merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Uban merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Hendaklah seorang muslim mencontoh dan meniru jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai seorang manusia biasa yang tentunya apa yang beliau lakukan dan yang beliau alami dalam menjalani siklus kehidupan adalah kebenaran dan yang terbaik untuk kita semua. Dengan cara itu, maka seorang muslim akan bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'u tahtadu." Apabila kalian menaati dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kalian akan berada di atas petunjuk kebenaran. Berkata seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, "Lastu tarikan syai'an." Aku tidak meninggalkan satupun yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'malu bihi idza amiltu bihi. Di mana tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali aku pun melakukannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azid. Aku khawatir jika aku tinggalkan satu saja dari sunnah Nabi, maka aku jatuh kepada penyimpangan. Pernyataan ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahih beliau. Taib. Nah, bagaimana Nabi SAW, teman-teman, dalam bermualah terhadap uban? Ya, apakah beliau beruban atau tidak? Beruban Nabi SAW. Sehingga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairan nas?" Siapa orang yang paling baik ya? Yang paling baik. Karena uban itu Pak rata-rata menunjukkan apa? Usia yang telah lama dipakai di dunia. Orang yang beruban menunjukkan secara sekilas dia telah banyak mengenyam atau mencicipi asam garamnya kehidupan. Dan konsekuensinya biasa rata-rata adalah banyak pengalaman. Banyak pengalaman, banyak yang dikorbankan dalam hidupnya untuk kebaikan. Kalau dia seorang muslim. Makanya uban bagi seorang muslim bukan sesuatu yang cacat, apalagi aib. Tidak. Nah, bagaimana seseorang, orang yang sudah tua, ya, yang terbaik daripada usianya adalah orang yang panjang umurnya dan di atas kebaikan. Maka Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik?" Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik adalah orang yang panjang usianya, namun baik amal perbuatannya. Baik amal perbuatannya. Kemudian tentang uban, teman-teman, pernah diriwayatkan dari seorang salaf atau tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih. Beliau pernah berkata, "Anna Ibrahim alaihissalam awwala man ra'a syaiba faqala, ya Rabbi ma hadha?" Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang melihat uban. Jadi Nabi Ibrahim juga beruban. Nabi Ibrahim juga beruban. Ketika beliau melihat uban di kepala beliau muncul, maka beliau bertanya, "Ya Allah, ma hadha?" Apa ini yang tumbuh di kepalaku? Apa jawaban Allah SWT? Qala al-waqar. Ketahuilah, uban itu adalah kewibawaanmu, wahai Ibrahim. Jadi, uban adalah wibawa seorang muslim. Tumbuhnya uban di kepala adalah menunjukkan dia berwibawa. Orang yang sudah tua dan berwibawa. Kenapa? Dia seorang muslim di mana kehidupan perjalanan hidupnya di atas kebaikan dan ketaatan. Kemudian apa kata Ibrahim? "Ya Rabb, zidni waqaran." Ya Allah, kalau begitu tambahkanlah bagiku kemuliaan itu. Artinya apa? Tambahkanlah ubanku.
tambahkan banyakkan ubanku. Baik. Kemudian satu kali tentang bagaimana kemuliaan orang yang tua di sisi kita, teman-teman. Disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama di syaibatil muslim." Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan ya, di antara bentuk kemuliaan Allah adalah dengan menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Jadi orang yang bagaimana cara kita menghormati Allah, teman-teman? Satu, hormati orang yang sudah beruban. Ini orang tua, Pak. Ini memiliki posisi dalam Islam. Memiliki posisi dalam Islam. Salah satu bentuk adab kita kepada Allah, muliakan orang tua. Terutama orang tua, baik itu orang yang sudah beruban, apalagi orang tua kita. Apalagi orang tua kita. Baik. Yang kedua, hamilul Qur'ani ghairul ghalifi. Yang kedua adalah yaitu orang yang perlu dimuliakan adalah pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan padanya. Yakni orang yang menghafal Al-Quran, kemudian dia memahami maknanya dan diamalkan, kemudian diajarkan kepada yang lain. Orang yang seperti ini layak untuk kita hormati. Orang yang seperti ini layak untuk kita hormati, pembawa Al-Quran. Ya. Di mana dia tidak berlebihan. Tidak seperti orang Khawarij hafal Quran tetapi apa? Berlebihan di dalam makna-makna ayat sehingga dia mengkafirkan sesama kaum muslimin. Walal jafa fihi atau walal jafi anhu, yang tidak kering terhadap ilmu daripada Al-Quran. Jadi menghafal Quran itu Pak media, cara, metode, tetapi dia bukan segala-galanya, tidak. Karena ada orang menghafal Quran tapi tidak paham maknanya. Itu apa? Tidak ada manfaatnya, Pak. Manfaatnya hanya bisa sebatas membaca dan dia mendapatkan setiap huruf daripada yang dibacanya. Tapi kalau dia membawa Al-Quran, tapi justru memahami pemahaman yang salah dan terbalik daripada Al-Quran di bawah. Ini adalah sebuah keteledoran. Kemudian yang ketiga, cara memuliakan Allah adalah memuliakan wa ikramu zi as-sultanil muqsid, yaitu memuliakan, menghormati pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah kita hormati, kita muliakan, kita angkat kemuliaannya, dan kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Baik. Bagian dari bentuk menunaikan hak Allah adalah dengan menghormati orang yang sudah tua, penghafal Quran, dan mengamalkan hukumnya tanpa berlebihan dan gulu. Ya, artinya tidak mencari-cari ayat mutasyabihat dan tidak pula meremehkan serta berpaling dari membaca dan mempelajari petunjuknya. Kemudian gulu dan sifat gulu maksudnya sifat Nasrani, dan jafa adalah sifat orang-orang Yahudi. Baik. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih, man fasada'il, tentang ini, tentang para ulama yang salah ini, tentang para tokoh agama tapi rusak, kata beliau, man fasada min ulama'ina kana fihi shibahum minal yahud. Orang yang rusak di antara ulama kita, dia seperti orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina kana fihi syabahum minan nasara. Adapun orang yang rusak dari al-ibadah kita, dia tidak banyak seperti orang Nasrani. Seperti orang Nasrani. Faham maksudnya, Pak? Jadi seorang alim yang rusak seperti orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu tahu kebenaran, tapi justru amalannya adalah kezaliman. Orang yang rusak dari ahli ibadah, ada ahli ibadah rusak, Pak? Ada. Ahli ibadah contohnya. Ahli ibadah tapi merokok. Ahli ibadah tapi berzina. Ahli ibadah tapi justru berbuat maksiat-maksiat yang besar. Ini tidak banyak seperti orang Nasrani. Menurut siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih. Kemudian berikutnya kata penulis, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW juga memiliki uban. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ba'athahu Allahu ala ra'si arba'ina sana. Allah telah mengangkat Nabi SAW menjadi Rasul, atau Nabi menjadi Nabi dan Rasul ketika usianya 40 tahun. Jadi Nabi diangkat diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul pada usia berapa? Usia 40 tahun. Fa'aqama di Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Makkah sekitar 10 tahun. 10 tahun di sini, teman-teman, maksudnya adalah sekitar 13 tahun. Jadi 13 itu biasa orang Arab, kalau mengungkapkan sebuah angka yang dekat dengan angka yang 12, itu digenapkan menjadi 10 saja. Tapi asyara di sini maksudnya adalah sekitar 13 tahun. Karena Nabi SAW di Mekah 13 tahun, di Madinah sekitar 10 tahun. Sehingga genap masa kenabian beliau 22 atau 23 tahun. Sama seperti Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi berapa jumlahnya, Pak? 42. Tapi disebut Arba'in, 40. Jadi orang Arab biasa tuh, 42, sudah 40 aja. Dimaksud asyara di sini adalah 13 tapi digunakan menjadi 10. Wabil Madinati asyara sinin, dan di Madinah beliau hidup sekitar 10 tahun. Fatawaffahu Allahu wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi
ishruna sya'ratan bayda. Dan ketika beliau diwafatkan oleh Allah, sementara di kepalanya terdapat, di kepala atau jenggotnya terdapat sekitar 20 helai uban. Jadi Nabi beruban apa tidak, Pak? Menurut penuturan Anas bin Malik, beliau adalah ditimpa juga dengan uban. Namun tidak ditemukan, teman-teman, riwayat bahwa Rasulullah SAW mencabut uban beliau. Mencabut atau minta dicabut uban beliau. Justru yang ada adalah riwayat larangan mencabut uban yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaibu nurul mu'min." Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin di hari kiamat. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajah. Tidaklah seorang muslim memiliki uban di dalam Islam melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai satu kebaikan dan dengannya pula diangkat satu derajat untuk meninggikan kemuliaan. Jadi uban, teman-teman, dalam Islam menurut Nabi SAW adalah cahaya bagi seorang mukmin. Cahaya kalau di dunia kan tidak nampak, Pak. Ada uban kita bercahaya mengeluarkan lampu, light, itu tidak ada. Maksudnya apa cahaya? Cahaya di hari kiamat kelak. Karena di hari kiamat akan menemukan masa kegelapan, adzulmah. Nah, di masa itu setiap orang butuh cahaya. Nah, orang muslim di antara sumber cahayanya adalah daripada Allah, dia akan mendapatkan cahaya dari uban, juga dari anggota wudhu, sebagaimana datang dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uban, Pak, adalah cahaya bagi seorang mukmin. Kemudian setiap helai uban akan dihitung kebaikan baginya dan diangkat derajatnya, satu helai uban. Jadi kalau di kepala kita ada 50 uban, berarti apa, Pak? 50 kebaikan dan 50 di 50 derajat kebaikan. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, la tantifu syaiba, jangan kalian mencabut uban. Fa innahu nurul muslim, karena uban itu adalah cahayanya seorang muslim di hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang beruban di dalam Islam, kataballahu lahu biha hasanah, dan maka Allah akan catat baginya kebaikan, ya, wa kaffara anhu biha khati'ah, dan Allah ampunkan dosanya dengan satu uban, yaitu satu kesalahan, wa rafa'ahu biha darajat, Allah akan angkat dengan uban itu, satu uban adalah satu derajat atau tingkat kebaikan. Baik. Kemudian penulis menuturkan, uban merupakan kemuliaan seorang muslim yang beriman. Oleh karenanya, biarkan dan jangan mencabut uban. Walau terkadang diselingi dengan sedikit rasa gatal dan sederet alasan lainnya. Cukup dijaga kebersihan kulit kepala dan sabar dengan membiarkan uban. Biasalah, Pak. Orang kalau sudah beruban, apalagi kalau ibu-ibu kita, ibu kita udah tua kan. Biasa sering tuh, ya, buyuang, ya, tolong ke sini cabut uban ayah. Kenapa? Gatal, udah mulai gatal. Itu biasa gatal, Pak. Ya, kalau ada gatal, saya tidak tahu apa ada memang ini. Tapi rata-rata kadang gatal itu ditimbulkan dengan apa? Kulit kepala yang kurang bersih. Maka perlu dijaga kebersihan kulit kepala. Jangan sampai kulit kepala kita tidak dikenai sampo atau sabun melebihi daripada 1 atau 2 hari. Ada orang yang tidak mau membersihkan kepala. Itu biasanya menimbulkan apa? Pak? Gatal-gatal. Jadi saya kira wallahu alam, saya tidak tahu ilmunya dalam masalah ini. Apakah benar uban menimbulkan gatal? Tetapi rata-rata yang menimbulkan gatal itu adalah kurang bersihnya kulit kepala. Karena minyak, kepala yang berminyak, ya, dari tubuh kita, kemudian tidak dibersihkan sudah 2 atau 3 hari, ini biasanya menimbulkan menimbulkan gatal-gatal. Apalagi bagi para emak-emak atau ibu-ibu yang berjilbab, itu biasanya identik dengan keringat. Maka perlu dijaga kebersihan. Kenapa? Islam, pondasinya, di antara pondasi Islam adalah mengajarkan hidup bersih. Baik. Nah, intinya seorang muslim tidak dibolehkan mencabut uban. Baik. Kemudian hadis dari Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fi sabilillah." Siapa yang memiliki sehelai uban di jalan Allah, artinya dia hidup sebagai muslim, kanat nurun lahu yaumal qiyamah, maka uban tersebut akan menjadi cahaya kelak baginya di hari kiamat. Kemudian Rasulullah berkata, faqala rajulun inda dzalik, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu, fa inna rijalan yantifuna syaiba, ya Rasulullah, bahwasanya orang-orang pada mencabut uban. Inilah, berarti penyakit ini ada, Pak, dari dulu juga sudah ada, biasa mencabut uban. Ya Rasulullah, ada orang yang mencabut uban, gimana tuh? Nah, maka Nabi SAW bersabda, man sya'a
falyantif nurahu. Kalau begitu, siapa yang mau silahkan dia menghilangkan cahayanya di hari kiamat. Ini kira-kira Pak, perintah apa larangan? Larangan Pak. Nabi mengatakan apa? Ya sudah, kalau tidak mau dilarang, ya silahkan cabut saja. Berarti Anda sedang mencabut cahaya Anda di hari kiamat. Mau mematikan apa? Lentera Anda di hari kiamat. Berarti ini apa? Larangan. Nabi marah untuk apa? Mencabut uban. Hadis ini merupakan peringatan dan ancaman dalam kurung al-wa'id dari Nabi untuk tidak mencabut uban. Mencabut uban, ya mencakup uban yang ada di jenggot, kumis, alis, wajah, dan kepala. Jadi kalau ada uban, hendaklah kita biarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang larangan orang yang mencabut ini, mencabut bulu, mencabut tentang sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu al-washimati wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Wan namisati wal mutanammisat, yang mencabut rambut dan yang mencabut rambut pada wajah dan yang meminta dicabut. Ya. Jadi ada orang yang apa-apa? Ada orang yang meminta dan ada orang yang profesi. Profesinya demikian. Ada Pak? Ada. Orang yang mentato itu Pak, biasa kan? Karena orang-orang kafir, mereka bertato. Bahkan sebagai muslim juga terjatuh dalam maksiat ini. Ditato badan itu. Yang mentato dilaknat dan profesi mentato pun juga dilaknat. Walaupun dia tidak bertato. Walaupun tidak bertato. Demikian juga profesi apa? Orang-orang yang mencabut rambut. Mencabut rambut dari wajahnya atau dari apa namanya jenggotnya dipangkas habis. Ini berbahaya dalam termasuk dalam hadis ini. Ini apa? Larangan daripada mencabut atau menghilangkan hal-hal yang sudah Allah tetapkan untuk kita dan profesi itu. Orang minta dicabutkan bulu wajahnya, dicabutkan apa namanya? Dicabutkan alisnya. Ada Pak? Ada. Cabut alis, dipotong, dikikis habis tuh. Boleh apa tidak Pak? Gak boleh. Yang boleh itu cuma satu, teman-teman. Potong, rapikan rambut Anda, rapikan kumis Anda. Itu yang boleh. Adapun mencabut itu tidak dilarang dalam agama kita. Laknat nih. Siapa yang melaknat? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqillah. Itu orang yang merenggangkan gigi untuk bergaya merubah-rubah ciptaan Allah. Ya. Ini ada Pak? Ada enggak orang yang apa? Yang merenggangkan gigi? Ada. Jadi renggangkan giginya atau dikikis gigi itu untuk apa? Untuk kecantikan, ketampanan. Boleh apa tidak Pak? Enggak boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang belakangan ini dah istilahnya apa tuh? Pakai kawat itu apa namanya? Behel ya? Behel. Bagaimana hukum pakai behel? Boleh apa tidak? Nah, para ulama menjelaskan, jika memakai behel memang ada kebutuhan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Pama giginya memang sakit atau giginya mungkin tidak terlalu rapi. Nah, maka untuk merapikan bukan untuk bergaya-gayaan, hukumnya boleh. Tapi kalau giginya tidak bermasalah, sakit tidak, dan tidak ada anjuran dokter, terus dia pakai pula itu. Kenapa? Teman saya pakai itu. Maka termasuk ke dalam hadis ini. Tidak boleh. Kenapa? Ciptaan Allah untuk Anda itu yang terbaik untuk Anda. Itulah yang terbaik untuk Anda. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk sharing kita semua. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Uban yang mewarnai uban. Bagus, bagus. Hitam tidak boleh. Adapun selain hitam, dibolehkan. Kenapa? Ah, hmm. Baik, ya saya pernah mendengar riwayat itu, tapi Allah alam saya belum mencek bagaimana keabsahannya. Wallahu alam kalau dari riwayat itu kan dia sebagai apa namanya, sebagai apa istilahnya, siasah ya, siasat ya, sebagai siasat agar yang melihat ternyata anak-anak muda orang yang keluar gitu. Wallahu alam itu mungkin pernah, apakah benar riwayat itu, tapi saya belum menemukan ya, saya pernah mendengar tapi saya belum menemukan di mana sumbernya tentang itu. Tetapi hukum asalnya teman-teman, jenggot atau apa namanya rambut tidak boleh disemir dengan warna hitam. Tidak boleh disemir dengan warna hitam. Kenapa? Datang larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang apa namanya ayahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama ayah Abu Bakar? Hah? Siapa nama ayah Abu Bakar? Ada yang ingat? Nah, ayah Abu Bakar dahulu dia betul belum masuk Islam. Tapi belakangan sudah usia tua,
beliau menyatakan diri untuk menerima dakwah Nabi SAW. Maka beliau dibawa oleh Abu Bakar mendatangi Nabi SAW. Ya, sampai Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan saja. Kenapa engkau membawa orang tuamu? Biar saya yang datang. Ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Biar saya yang datang kepada ayahmu, dan kemudian saya akan bertanya kepadanya tentang apa, mengajarkan padanya tentang Islam. Nah, Nabi SAW pernah berkomentar tentang ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Kenapa orang tua ini tidak diberikan apa, dicarikan warna yang bisa mewarnai rambutnya selain daripada hitam. Selain daripada hitam. Nah, seperti apa, Pak? Seperti warna yang mungkin agak ke kuning-kuningan, ya. Tapi ingat, itu bukan warnanya warna semacam hina ya, Pak. Semacam hina gitu ya. Saya tidak tahu apa bentuknya, tapi hindari warna yang cat. Cat tidak boleh. Terlarang itu. Warna yang masuk ke dalam apa? Ke dalam rambut kita atau warna jenggot kita. Itu boleh. Tapi hindari cat. Karena ada warna itu semacam bigen, Pak. Atau bigen atau cat gitu, itu dilarang. Dan itu adalah tersyabuh dengan orang kafir, tidak boleh. Tapi kalau yang hina, yang semisalnya, maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Ya. Hmm. Kalau kita jenggot. Oh tidak, dia status uban tidak berubah. Status uban tidak berubah. Yang uban itu adalah apa? Yang masuk adalah uban adalah yang tumbuhnya putih. Itu uban namanya. Walaupun nanti dibolehkan, diberikan keringanan dari syariat, boleh disemir dengan warna yang apa? Warna yang selain daripada hitam, maka status ubannya tetap. Coba nanti kalau umpama ada orang yang di jenggotnya dikasih warna hina itu semacam warna selain daripada hitam, nanti kalau lama kelamaan umpama 2 pekan 3 pekan tidak disemir lagi, kenapa putihnya di sini? Ini yang kuning, ini yang putih. Nah, nanti disemir lagi. Ah gitu tuh. Jadi status uban tidak berubah walaupun dengan disemir. Tetap uban namanya. Tetap apa? Uban. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Dan insya Allah itu akan termasuk ke dalam apa, kabar gembira dari hadis ini. Bahwasanya dia akan tetap menjadi cahaya penerang nanti bagi seorang muslim di hari kiamat. Dan akan menjadikan kebaikan baginya. Satu uban dicatat baginya satu kebaikan. Dan satu uban akan menghapuskan dosanya, kemudian mengangkat derajatnya. Apalagi masalah apa, Pak? Masalah uban ini besar sebenarnya pahalanya. Memelihara, membiarkan uban, memelihara jenggot. Ini termasuk sunnah-sunnah yang fitrah. Sunnah-sunnah yang fitrah yang mesti kita jaga. Seorang muslim kita hendaklah bangga dengan apa? Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mungkin diisi dengan uban, tidak perlu diisi. Ada sebagian orang diisi dengan jenggot, seharusnya dipotong. Tidak perlu dipangkas, Pak. Biarkan jenggot. Kecuali, boleh nak memotong jenggot? Boleh, Pak. Di sebagian para ulama membolehkan kalau sudah melebihi satu kepalan. Itu boleh. Sebagaimana pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah memotong jenggot beliau, tapi itu setelah jenggot beliau melebihi daripada satu kepalan. Tapi kalau jenggot pendek, hendaklah kita pelihara. Kenapa? Ini adalah sunnah fitrah, sama seperti menjaga uban. Dan apa beratnya, Pak? Memang jenggot itu ada beratnya 2 kilo, Pak. Enggak ada 2 kilo. Hendaklah kita jaga. Dan ini adalah bentuk kebanggaan kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita wafat dengan tanda-tanda ini. Ada satu kisah yang ma'ruf disebutkan oleh sebagian para penuntut ilmu, Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, kapan berwafat? Tahun 2000-an kan? Di Saudi Arabia. Ulama kibar. Banyak karya tulis beliau. Beliau kan dulu sempat Allah takdirkan mendapatkan sakit semacam kanker gitulah, Pak. Saya tidak tahu apa nama sakitnya, tapi semacam itulah. Pernah dibawa ke Amerika. Dibawa ke Amerika, kemudian ketika dokter mau dilakukan pengobatan, di mana obat itu kalau diminum atau dikonsumsi akan menyebabkan runtuhnya rambut. Maka Syekh Utsaimin bertanya, apakah jenggot saya juga rontok? Jenggot saya juga rontok? Kata dokter, ya, rambut kepala aja rontok, maka jenggotnya lebih mudah untuk rontok. Maka kata, kalau begitu, saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah tua. Saya tidak mau melakukannya karena saya tidak ingin. Saya malu kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan klinis. Tidak berjenggot. Allah sudah tua. Dan alasannya syar'i dah tuh kalau mereka jenggot belum rontok. Syar'i apa tidak? Syar'i karena sebab sakit. Tapi belum hindari. Jadi berubah jauh-jauh terbang dari Saudi ke Amerika.
menghindari pengobatan itu. Kenapa? Malu kalau saya bertemu dengan Allah dalam kondisi saya tidak berjenggot. Kenapa? Sunnah yang perlu dijaga. Allah Akbar. Ini tauladan. Dan bagi saya pribadi ini adalah inspirasi. Dan hendaknya bagi kawan-kawan anak-anak muda apalagi jangan malu dengan menjaga sunnah ini. Baik. Demikian semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Semoga Allah perbaiki keadaan kita dan kaum muslimin. Dan Allah berikan izah dan kemuliaan untuk kita, untuk agama Allah, untuk agama yang mulia ini. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.